Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wala udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman, alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, la nabiyya ba'dah. Para pendengar Raw FM dimanapun berada, topik atau materi yang mau saya sampaikan pada kesempatan kali ini ialah terkait tentang e-commerce atau jual beli online. Di era pandemi seperti ini, kita bisa memanfaatkan penggunaan e-commerce ini karena kita bisa melakukan proses jual beli online itu baik dari rumah, baik dari sekolah, baik dari tempat kita bekerja, dan dimanapun kita bisa kita menggunakannya. Sebelum kita masuk lebih lanjut, saya terlebih dahulu ingin memberikan definisi terkait tentang e-commerce itu sendiri. Menurut Munir Poadi, bahwa e-commerce dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Dalam artian bahwa e-commerce itu sendiri adalah wujud dari pelaksanaan ekonomi digital di era industri 4.0. Kalau di Indonesia kita lihat masih menggunakan 4.0, sedangkan di luar negeri sudah mulai menuju era industri 5.0. Jadi definisi e-commerce itu sendiri perlu kita tekankan di sini ialah di mana adanya pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik, dan dalam aktivitasnya kita bisa melihat bahwa banyak, baik itu anak muda, baik itu orang tua, baik itu pelajar, baik itu mau apapun profesinya, sekarang sudah eranya era digitalisasi, sehingga memang untuk proses jual beli barang pun maupun jasa sudah lebih mudah karena sudah ada di HP kita masing-masing, sehingga Anda tinggal membuka web, misalnya Bukalapak, Tokopedia, atau aplikasi lainnya, dan muncul di sana, muncul bagaimana Anda bisa memilih barang-barang apa yang Anda butuhkan. Kemudian prosedur selanjutnya Anda bisa memilih. Setelah dipilih, maka akan keluar struk pembayaran, barcode-nya berapa. Maka Anda akan bisa membayarnya melalui Indomaret, melalui ATM, dan melalui m-banking. Kemudian setelah Anda membayarnya, maka Anda akan kembali lagi ke aplikasi tersebut untuk verifikasi data. Setelah verifikasi data, kemudian akan muncul atau akan sampai ke pihak penjual untuk mengirimkan barang kepada Anda. Dan setelah barang itu sampai, kita bisa lihat apakah barang itu sesuai dengan barang yang kita pesan melalui aplikasi ini. Namun terkadang dalam prosesnya banyak yang barang yang sampai ke kita itu tidak sesuai dengan barang yang kita pesan, sehingga memang menjadi permasalahan di bidang hukum. Sebelum kita membahas itu, saya terlebih dahulu ingin menyampaikan beberapa faktor pendukung e-commerce, yaitu yang pertama, cakupannya yang sangat luas. Maksudnya di sini
kita memesan dari Kota Padang Sidimpuan. Sementara lokasinya bisa dari Jakarta, bisa dari Surabaya, bisa dari Papua, bahkan kita bisa memesan dari luar negeri. Makanya sangat luas cakupannya, sehingga potensi pasarnya pun sangat besar. Dan yang kedua, ada proses transaksi yang sangat cepat. Sebagaimana telah kita laksanakan bersama, mungkin Mbak Una juga sudah menggunakannya, di mana Mbak Una mungkin ada aplikasi-aplikasi seperti Bukalapak, Tokopedia, dan itu mempermudah. Misalnya Anda mesan buku, mesan pakaian, dan lain sebagainya. Kemudian, e-commerce itu menciptakan efisiensi, harga yang murah, dan cepat aksesnya. Dalam artian, dia sangat mempermudah bagi pelaku usaha maupun konsumen. Dan yang terakhir, e-commerce itu dapat meningkatkan kepuasan pelanggan karena akses tadi sangat mudah, gampang, dan anak SD pun sekarang banyak yang menggunakan itu, Mbak Una. Benar sekali. Bahkan untuk top up main game di HP bisa menggunakan seperti itu. Dan pemerintah mengatur e-commerce ini dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang IT, junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, peraturan pemerintah inilah yang terbaru yang mengatur perdagangan melalui sistem elektronik ini, di mana di peraturan ini dia mengandung unsur-unsur satu sistem pengirimannya seperti apa yang diatur di situ. Ada sistem pembayarannya, ada iklan elektronik, ada kontrak elektroniknya seperti apa, ada perlindungan data pribadi, ada penyelesaian sengketanya, dan bagaimana terakhir itu bagaimana pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan itu. Kemudian di sini saya sampaikan dari survei atau dari data yang bersumber dari Dirjen Informasi dan Komunikasi, disebutkan bahwa pengguna internet itu di Indonesia mencapai 200 juta orang. Karena seperti saya sampaikan tadi, bahkan anak-anak pun sudah menggunakan, tidak hanya orang dewasa. Sehingga memang dari survei itu atau dari hasil yang diberikan oleh Dirjen Komunikasi dan Informasi, ada 200 juta. Dan ini peluang yang sangat besar, baik itu bagi pelaku usaha maupun UMKM yang ada, baik itu di Kota Padang Sidimpuan khususnya maupun di Sumatera Utara ini. Kalau inilah digenjot, bisa kita tingkatkan ekonomi, bahkan di era pandemi ini pun bisa membantu UMKM kita untuk surplus sebenarnya. Hanya tinggal bagaimana peranan kita untuk menyampaikan kepada UMKM ini, bagaimana kita membantu mereka mempasarkan dan membantu mereka untuk bagaimana lebih kreatif lagi dalam memberikan pelayanan kepada konsumen itu. Selanjutnya, aktivitas e-commerce sendiri. Tadi saya buka di Dirjen tadi bahwa persentase pengguna ini dari umur 8 tahun sampai umur 60 tahun. Bisa kita lihat bahwa yang mencari informasi di e-commerce ini, produk maupun jasa, itu 93%.
Yang mengunjungi toko retail online itu 90%. Yang membeli produk melalui online di masa pandemi ini dia mencapai 80%. Dan sarana yang dipergunakan membeli lewat HP maupun tab dia 80%, dan membeli melalui laptop atau PC ada 20%. Dan selanjutnya di sini ada peluang atau ada 4 visi e-commerce itu. Yang pertama, adanya pasar baru atau new market, di mana ini adalah peluang untuk para UKM-UKM baru atau masyarakat yang ingin membuka usaha melalui online bisa lebih mudah untuk berusaha. Kemudian ada produk maupun pelayanan baru, di mana karena banyaknya pasar atau banyaknya pelaku usaha ini, maka bersaing untuk memberikan produk-produk yang baik dan pelayanan-pelayanan yang baru. Kemudian ada proses-proses bisnis baru. Di sini karena tidak adanya bisa memotong proses penjual belian. Kalau konvensional kan dia harus ada manulak, kalau bahasa sini tulak barang apa segala macam. Kalau ini tidak, kita dapat barang kita bisa jual melalui online dan semua bisa mengakses, dan tinggal bagaimana kita untuk bersaing dan memberikan info atau cara kita untuk menarik konsumen ini agar dia mau dan bersedia untuk membeli produk yang kita tawarkan. Baik para pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, tadi saya sudah memaparkan terkait tentang berapa yang telah menggunakan e-commerce ini. Tadi ada 45% yang menggunakan browsing dan penggunaan pembelian e-commerce ini, yang menggunakan internet. Ada yang menggunakan video sebesar video streaming untuk 30%, dan ada 25% games dan aktivitas lainnya. Dan perlu saya sampaikan pula pada kesempatan ini, dari survei itu dari tahun 2017 ada peningkatan penggunaan e-commerce ini. Dari tahun 2017 itu pengguna atau yang melaksanakan aktivitas e-commerce ini di 2017 itu ada 140 juta pengguna. Di 2018 ada 160 juta pengguna. Di 2019 ada 170. Di 2020 ada 185, dan di 2021 ini ada 200 juta orang. Sehingga memang dari 2017 sampai 2017 ini ada penaikan pengguna e-commerce ini sebesar dari 120 ke 200 juta, ada 80 juta pengguna e-commerce. Dan untuk penggolongan e-commerce itu sendiri ada yang disebut dengan business to business atau yang kita kenal dengan B2B, di mana transaksi ini dilakukan antar perusahaan. Misalnya biji.co.id atau ralali.com. Kemudian ada B2C, business to customer, yaitu pelaku usaha yang melibatkan langsung antara penjual dengan konsumen. Seperti kita memesan tiket pesawat, memesan di Grab, dan memesan di apa namanya, satu lagi Mbak Una, di Gojek misalnya. Dan ada yang disebut dengan customer to customer, C2C, yaitu transaksi konsumen dengan pelaku usaha
melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online, di mana kalau situs ini seperti Bukalapak, Tokopedia, mereka hanya sebagai penyedia, sebagai pemberi atau pembuka lapak saja, dan orang-orang mendaftar sebagai pelaku usahanya, sebagai pedagangnya. Dan ada kita sebagai konsumen, kalau membuka Tokopedia ataupun Bukalapak ini, ketika memang Anda atau kita membuka Bukalapak atau Tokopedia ini, kita bisa melihat beberapa pelaku usaha yang menawarkan produk-produk yang sama dan bersaing, biasanya bersaing di harga. Dan pelaku-pelaku usaha ini akan menawarkan harga-harganya akan bersaing. Misalnya kalau kita membeli pakaian atau membeli HP dengan tipe yang sama, ada estimasi perbedaan harga. Bisa misalnya baju, kadang ada yang perbedaan harganya 50.000 atau bahkan sampai 100.000 misalnya. Dan konsumen harus jeli juga dalam memilih produk-produk ini. Jangan karena harga yang murah maka konsumen memilih itu. Kita harus terlebih dahulu melihat, karena di aplikasi itu yang ditunjukkan hanya gambar beserta spesifikasinya. Kita tidak melihat langsung bagaimana bentuk dan wujud dari barang tersebut, sehingga perlu kehati-hatian juga bagi konsumen untuk menentukan pilihan dia, sehingga tidak merugikan bagi konsumen itu sendiri. Baik, yang berikutnya ada B2A atau Business to Administrasi. Ini biasanya dilakukan antara perusahaan dengan administrasi publik pemerintah. Dapat kita lihat seperti BPJS sekarang, bahwa perusahaan diwajibkan untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya untuk bergabung ke BPJS online. Yang berikutnya ada Customer to Administrasi atau C2A, di mana transaksi online yang dilakukan individu dengan administrasi publik. Misalnya di era sekarang itu kita dipermudah bagaimana untuk membayarkan uang sekolah melalui online. Kita bisa membayarkan PBB dan pajak melalui online. Kita bisa membayar SIM melalui online. Dan berikutnya, para pendengar Raw FM, di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari e-commerce itu sendiri. Saya terlebih dahulu membahas terkait kelebihannya, di mana di situ yang pertama adalah produk dan layanannya bervariasi. Kita bisa dalam e-commerce ini, ketika kita membuka Bukalapak, Tokopedia, Lazada dan lain-lain, kita ditawarkan terkait produk-produk yang bermacam-macam. Sehingga memang tergantung ke konsumen itu sendiri bagaimana dia memilih produk yang diinginkannya. Jangan karena murah Anda memilih itu, tetapi lihat dulu rating dari pelaku usaha atau yang menawarkan produk itu seperti apa. Apakah konsumen itu banyak yang membeli melalui toko tersebut, seperti itu. Yang kedua, kelebihan dari e-commerce itu sendiri yakni mempersingkat rantai distribusi. Seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya dia konvensional, dia harus melalui banyak prosedur. Anda harus cari yang menampung, itu konvensional, menampung barang, kemudian dibawa didistribusikan ke pasar. Sedangkan ini
Anda bisa langsung memesan barang dan tinggal menunggu barang itu dikirimkan dan akan sampai ke Anda, seperti itu. Yang berikutnya, pembayarannya lebih mudah. Anda kalau konvensional harus antri. Kalau kita belanja di mall, di supermarket, kita harus antri dulu. Sedangkan ini tidak. Kita bisa membayar melalui m-banking sekarang biar lebih praktis, karena melalui HP kita pun kita ada bisa menggunakan pembayaran, melakukan pembayaran. Dan berikutnya, peningkatan kualitas layanan. Di sini para pelaku usaha itu sudah otomatis melakukan upaya bagaimana para konsumen ini agar tertarik untuk membeli dan menggunakan barang-barang dari toko mereka, sehingga perlu pelayanan atau perlu cara-cara untuk menarik simpatik dari calon konsumen tersebut. Yang berikutnya, Anda bisa belanja kapanpun, baik itu mau jam 10 nanti malam, maupun nanti subuh jam 5, maupun jam 12 siang. Anda bisa melakukan transaksi atau belanja. Tidak ada batasan waktu Anda untuk berbelanja. Berbeda kalau konvensional. Kalau biasanya ada yang tutup jam 5. Kalau Anda butuh barang, ya Anda harus menunggu hari esok. Sedangkan e-commerce ini atau Bukalapak, Tokopedia dan lain-lainnya, mau jam berapa pun kita belanja, bisa untuk diakses dan dilakukan proses transaksi jual beli seperti itu. Yang terakhir, untuk kelebihannya, efisiensi biayanya justru jauh lebih murah. Karena apa? Kalau konvensional, dia karena banyak pihak yang terlibat, maka harganya pun bisa meningkat. Sedangkan ini langsung dari produsen pertama atau pihak atau pelaku usaha pertama dijualkan, ditawarkan di Lazada atau Tokopedia, kemudian kita beli, dan otomatis harganya akan jauh lebih murah karena kita langsung berkomunikasi dengan si pelaku usahanya, seperti itu. Dan untuk kekurangannya ada yang pertama itu rawannya melakukan penipuan. Di sini sering kita lihat di tengah-tengah lapangan atau praktek ini, praktek jual beli ini ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha ini dengan memberikan barang, terkadang memberikan barang yang tidak sesuai dengan aplikasi atau pesanan yang kita tentukan di aplikasi tersebut, sehingga sangat sering merugikan konsumen. Yang berikutnya adalah ketergantungan yang sangat kuat pada teknologi informasi dan komunikasi, sehingga memang ada juga imbasnya ketika memang kita melakukan online ini, karena memang mudah dan dilakukan dimanapun. Kadang kita interaksi dengan sesama pun terbatas, karena melalui HP kita aja kita sudah bisa melakukan transaksi jual beli. Dan permasalahan-permasalahan dalam e-commerce itu sendiri, yang pertama itu adalah keamanan cyber. Di sini sangat sering dijumpai dalam praktek jual beli online ini, banyaknya akun-akun fiktif, di mana satu orang nanti bisa mempunyai akun 10. Bahkan penjual pun seperti itu, pelaku usahanya, sehingga memang
perlu adanya pengamanan yang dilakukan ekstra oleh pemerintah untuk mengurangi kejahatan cyber ini. Berikutnya permasalahannya ialah logistik atau koneksi yang terbatas, di mana koneksi-koneksi kita atau jalan-jalan kita, akses kita menuju daerah-daerah itu masih sangat perlu ditingkatkan. Misalnya kalau kita ke pedalaman lagi, maka akses jalan, akses ini akan menghambat. Bahkan jaringan pun menjadi salah satu kendala untuk menghambat aktivitas ini. Kalau misalnya kita pergi ke daerah pelosok Paluta atau Palas lah ibaratnya, atau Madinah atau sekitar Tabaksel ini saja, mungkin hanya di ibu kota daerah itu yang bisa mengakses yang lancar lah akses jaringannya seperti itu. Sehingga sangat perlu kita kaji bagaimana pemerintah agar melakukan pembenahan di fasilitas-fasilitas agar pelaksanaan e-commerce ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian ada perlindungan dari konsumen itu sendiri. Terkadang yang barang yang kita beli ini tidak sesuai dengan keinginan kita, barang yang sampai, sehingga perlu adanya pendampingan hukum bagaimana nanti ketika barang itu berbeda, apa yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh konsumen ini untuk mencari atau upaya untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan yang dipesan tadi, sehingga memang perlu adanya aturan-aturan yang lebih konkret lagi, seperti apa pelaku usaha ini agar beritikat baik juga untuk melakukan pengiriman barang ke konsumen, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, sama-sama untunglah seperti itu. Pelaku usaha untung, si konsumen pun puas. Bagaimana nanti siklus ini bisa tercapai dalam pelaksanaan e-commerce itu. Dan yang terakhir yaitu terkait penerapan pajak, di mana di e-commerce ini masih banyak yang belum bisa diterapkan atau belum bisa dikenakan pajak, karena mungkin masih penjual atau pelaku usaha ini masih melaksanakannya mungkin menurut mereka masih awal-awal, ya udahlah biarkan saja dulu, nanti kalau sudah berkembang baru diurus gitu. Dan seharusnya pelaku usaha ini harus pula disamakan seperti konvensional, di mana yang konvensional ini diterapkan juga pajak, misalnya restoran, rumah makan, toko buku, toko pakaian yang ada di pasar-pasar kan diterapkan pajak retribusi ke daerah. Dan hal-hal inilah yang menjadi problematika hukum di pelaksanaan e-commerce itu sendiri. Terima kasih Mbak Una dan pendengar Raw FM dimanapun Anda berada. Pelaksanaan e-commerce ini sendiri sangat memudahkan bagi kita, dimana di saat pandemi COVID-19 seperti ini, maka kita sangat terbantu dengan adanya e-commerce ini sendiri, karena sesuai dengan anjuran dari pemerintah juga melaksanakan protokol kesehatan,
menjaga jarak, dan itu terpenuhi karena kita melalui berada di rumah pun, di sekolah atau di tempat kerja, kita bisa memesan barang yang kita inginkan seperti itu. Dan perlu pelaku usaha ini diberikan sosialisasi juga bagaimana nanti mereka dalam mengirimkan barang atau segala macam pendampingan dari dinas perdagangan atau dinas-dinas terkait untuk mendampingi UMKM yang melaksanakan secara online ini agar meningkatkan kualitas barang yang ingin diproduksi, yang ingin dijualkan ke halayak umum, sehingga memang nanti ujungnya bisa meningkatkan ekonomi dan pendapatan dari masyarakat itu sendiri. Dan untuk konsumen pun ketika melaksanakan e-commerce ini, kita harus lebih hati-hati atau lebih waspada agar nanti ketika kita memesan barang itu harus jeli, harus teliti, agar mengurangi tidak kena tipu lah istilahnya, tidak tertipu dengan barang yang tidak sesuai seperti yang sering terjadi seperti itu, sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang merasa dirugikan, baik itu pelaku usaha maupun konsumen itu sendiri. Mungkin sekian. Ya, terima kasih banyak Pak dan rekan Rafem. Demikianlah talkshow kita bersama dengan IAIN Kota Padang Sidimpuan, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan narasumber kita bisa kita terapkan ya. Apalagi saat ini sedang musim dengan yang namanya jual beli online. Rekan Rafem mungkin ada yang takut keluar rumah atau memang lebih senang dengan yang namanya jual beli online ya. Oke, jangan kemana-mana karena nanti udah bakal hadir kembali rekan Rafem, dan tetap stay terus on 105 FM.